Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di awal saya tausiah, mari kita sama-sama niatkan. Ini tausiah kita niatkan sebagai majelis ilmu, sehingga mudah-mudahan ada pembenaran kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya bersyukur ada di tengah orang-orang yang penuh dengan semangat, percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Tuhan tidak ikut campur aja pasti terjadi, apalagi kalau Allah ikut campur, pasti itu lebih terjadi lagi, insya Allah. Saya mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan saja bahwa perubahan itu pasti terjadi, karena itu adalah sunnatullahnya. Siapa yang kerja ada gajinya, siapa yang usaha ada hasilnya. Tapi kalau Allah lebih terlibat lagi, maka kun fayakunnya yang akan bekerja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak ibu yang dirahmati Allah, hadir kepada kami kira-kira bulan Oktober tahun 2006 seorang guru TK perempuan. Ustaz, bisa nggak saya berubah? Berubah bagaimana? Mau jadi apaan berubahnya? Bukan saya yang berubah, Ustaz, gaji saya yang berubah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika saya tahu dia pengen berubah gajinya, saya tanya, emang gajinya sekarang berapa? 150.000, Ustaz. Maaf, Indonesia loh ini. Gaji guru TK yang secara basically itu ngasih pendidikan basic kepada anak kita, gajinya 150, cuman 150.000. Dan itu bukan di Nganjuk Kertosono, bukan di Situbondo, bukan di Natuna sono, di Jakarta, Pak. Masih ada gitu sekolahan yang gaji guru TK 150.000. Tapi saya aminin, saya bilang, iya deh, insya Allah mudah-mudahan situ bisa berubah, situ punya gaji. Mau berapa naiknya gaji situ? Ustaz, saya pengen deh didoain jadi 500 gitu. Saya tanya, tanggung amat mintanya. Oh 500, lihat, tidak semua orang berani bermimpi. Enggak berani dia. Ketika saya tanya, kenapa nggak minta 1 juta? Ustaz, kepala TK aja 4,5 gajinya. Bener juga saya bilang. Wajar dia nggak berani, wong kepala TK-nya katanya 450. Bismillah saya bilang, yuk kita rubah bersama Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak itulah yang akan terjadi. Tapi tidak ada yang gratis, nothing free, nggak ada yang gratis. Saudara bisa apa? Yang saudara bisa lakukan sehingga Allah, Tuhan kita semua Azza wa Jalla mampu menjawab kita punya doa. Apa dia bilang? Siap Ustaz, insya Allah selama 2 bulan berturut-turut saya akan mencoba apa yang Ustaz sampaikan. 1, saya akan coba bangun malam selama 2 bulan berturut-turut. Terus apa lagi? Kalau cuman bangun malam, kalau cuman tahajud separoh tuh, sendal kalau cuman separoh, bukan disebut sendal namanya, sendal hilang. Ya Ustaz paham, kudu sedekah kan ya? Iya dong. Saya pikir dia bakalan mundur saya suruh sedekah, karena gajinya, penghasilannya cuma 150. Yang hebat dari si perempuan ini yang kita kudu belajar menjadi kisah pertama yang saya sodorkan buat Anda semua, buat kita belajar. Dia bilang, saya akan menyedekahkan juga 150-150-nya gaji saya selama 2 bulan berturut-turut menemani riyadhah salat malamnya saya. Subhanallah, hebat. Nggak semua orang juga bisa ya punya keteguhan hati seperti ini. Dia punya sebelah. Dia nggak berani, tapi keteguhan hatinya luar biasa. Apalagi kalau dia berani dan keteguhan hatinya luar biasa, tambah luar biasa dia. Saya bilang ya bismillah deh, mudah-mudahan. Emang sifatnya sholat malam sama sedekah emang merubah manusia. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Beresin sholatnya kata Allah. Beresin sholatnya, sholat asar, sholat zohor. Sholatnya orang sini berapa rakaat zohor? Kalau sholat zohor yang masih 4 emang jauh dari kaya lu pada. Jauh dari kaya. Sholat zohor itu 8 bos. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Sholat itu kayak burung, ada sayapnya. Sayapnya sholat itu qobliyah, ba'diyah.
Kalau ada burung dia nggak pakai, dia punya sayap, namanya burung apa? Ada dua. Satu kalau bukan dia burung bego, dia tahu punya sayap, dia nggak pakai sayapnya. Yang kedua burung malas kesebutnya. Udah tahu punya sayap, dia nggak pakai. Begitulah kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman, tapi dia nggak mi'raj, nggak terbang karena sayapnya dia nggak ada. Habis beres tuh salat, Allah ngasih tahu buat perubahan buat kita ini. Kalau salat kata Allah belum merubah dah, emang itu kewajiban situ pada. Itu kan tanda syukur buat kita sama Allah. Buat berubah bagaimana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun dong malam. Bangun biar dikit bangun. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya berubah lu punya hidup. Tapi mampu membawa perubahan buat negeri ini dan menjadikan bukan cuma sekedar kaya, tapi juga menjadi orang-orang yang saleh pada Allah dan saleh pada manusia yang lainnya. Jadi saya bilang nih kepada si guru TK, iya deh, kemudian lengkapin itu dengan sedekah. 2 bulan kemudian berlalu Pak, kita nggak ketemu sama nih guru TK. Di bulan ketiga dia datang, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, saya punya doa nggak kekabul Ustadz. Saya bilang nggak mungkin nggak kekabul, nyatanya begitu Ustadz. Kagak kekabul sebab kata Allah barangkali kekecilan saya mintanya begitu. Ketika saya tanya kepada dia, ketika dia habis mengikuti seminar kami The Miracle, menjadi kaya dalam 40 hari, yang insya Allah nanti akan saya persembahkan ini buat anda semua. Kita berkumpul, kita bicara tentang The Miracle, bahwa keajaiban Tuhan itu ada. Insya Allah mudah-mudahan. Saya cinta sama yang mau berubah, cinta benar, karena saya juga adalah individu yang mau berubah, tapi saya nggak mau berubah sendiri. Kalau saya cuma berubah sendiri, malu saya jadi manusia. Kalau saya kaya sendiri, yang lain pada miskin, apa enak kita lewatnya? Nggak enak, ya nggak? Tapi kalau kita sama-sama tinggal di townhouse, ya nggak? Cakep semua townhouse, mobil juga cakep semua. Ada yang ditungguin sama debt collector, ya. Urusannya cetek 2 juta kartu kredit, ya. Kalau kita mau berubah, kita berubah sama-sama. Maka kata Allah, kalau mau berubah lu bantu orang. Dengan kita mengubah orang lain, kita jadi berubah. Saya kaget, tapi saya tahu ayatnya dan saya pernah merasakan itu. Apa ayatnya bilang? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Lakukan, cintai itu tahajud dan sedekah, karena Anda kata Allah tidak akan pernah tahu, you never know, hadiah apa yang Allah akan berikan kepada siapa yang mampu melakukan tahajud dan sedekah. Dulu ketika saya tanya, apa menurut saudara yang bisa mengantarkan saudara bisa jadi 500.000 penghasilan? Dia bilang, doakan saya Ustadz supaya saya jadi kepala TK. Inline, betul juga. Guru TK, kepala TK. Iyalah, wajar. Itu juga nggak berani nyebrang. Berpindah jadi orang gajian, menjadi seorang entrepreneur, nggak gampang. Takut. Maka saya bilang, jangan pakai pikiran lo. Kalau pakai pikiran lama. Udah aja keluar. Begitu keluar kan tidak ada pilihan, ya toh? Khalid bin Walid maju, begitu turun dia bakar perahunya. Apa dia bilang sama pasukannya? Tidak ada pilihan, perahu sudah saya bakar. Kecuali kita menang, kalau kita kalah nggak bisa pulang. Balik udah nggak ada perahunya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bertanya sama guru TK, kok bisa Allah tidak mengabulkan saudari? Padahal Allah punya kalam, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah itu ingkar janji. Jangankan orang melakukan tahajud dan sedekah, sekedar berniat saja untuk melakukan perbuatan baik sudah begini Pak, sudah jempol. Bicara niat loh Pak, belum melakukan. Siapa di majelis ilmu ini yang belum pergi haji, yang pengen ke tanah suci, ngacung? Tadi salat lohor nggak? Berdoa nggak supaya pergi haji? Pengennya doang, berdoanya kagak. Nih buktiin kalam saya sore hari ini, buktiin. Saudara jangan begini. Ya Rob,
saya kepengen berangkat haji 2008. Ini biasa. Semua orang juga pengen begini. Jadi yang luar biasa dong. Katanya mau luar biasa.